Perbandingan penerapan perbuatan melawan hukum dalam malpraktik Indonesia dan Korea Selatan dalam perkara malpraktik operasi plastik. Perlu kita ketahui Indonesia dan Korea menganut sistem hukum civil law. Apa itu perbuatan melawan hukum? Di Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur dalam 1365 KUH Perdata dan di Korea diatur dalam 359 Korean Civil Code. Di sini dapat kita lihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ada di Indonesia dan Korea Selatan. Siapa saja subjek perbuatan melawan hukum? Subjek hukum Indonesia diatur dalam pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang telah lahir dari kandungan ibunya merupakan subjek hukum. Di Korea, subjek hukum diatur dalam Civil Code pasal 3, yaitu semua orang merupakan subjek hukum. Uni Evitalo melakukan beberapa prosedur bedah plastik di Korea Selatan. Kim Sung-il dan beberapa rekannya tidak memiliki keterampilan dalam bidang anestesi. Hingga saat operasi dilaksanakan, Boni menjadi kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Namun, 1 jam setelahnya ia meninggal dunia. Dalam pengertian lain, malpraktis merupakan kelalaian seorang dokter dalam mengobati pasiennya yang mengakibatkan kerugian bagi pasiennya. Apakah pasien dan tenaga medis memiliki hak dan kewajiban? Dalam ketentuan Undang-Undang Korea ini, pasien memiliki hak untuk menerima layanan kesehatan yang aman. Hak dan kewajiban pasien beserta tenaga medis di Korea Selatan terdapat pada Undang-Undang Nomor 13113 Tahun 2015 tentang Patient Safety Act. Kategori umum mencakup seluruh bidang tanggung jawab kesalahan tradisional terdapat pada pasal 750 yang menuntut 4 unsur, yaitu pelanggaran hukum, keinginan atau kerusakan, dan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerusakan. Perbandingan penerapan perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia, adanya suatu perbuatan. Perbuatan tersebut melawan hukum karena sebagai dokter yang bertanggung jawab, ia harusnya menghadirkan ahli anestesi. Di Korea, pelaku melakukan kesalahan atau melukai kepentingan orang lain yang dituding hukum. Pihak rumah sakit melakukan kesalahan sehingga korban mengalami kematian. Kesalahan yang menimbulkan kerugian. Pihak rumah sakit tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13113 Tahun 2015 tentang Patient Safety Act, yaitu menyiapkan spesialis anestesi. Di Indonesia, adanya kesalahan dari pihak pelaku, sedangkan di Korea tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan undang-undang. Di Indonesia, adanya kerugian bagi korban, sedangkan di Korea menyebabkan kerugian. Kalau bukan karena pemberian anestesi berlebihan, pasien pasti selamat. Di Korea Selatan, akibat hukum dari malpraktek diatur dalam pasal 750 South Korean Civil Code yang berbunyi, siapapun yang menyebabkan kehilangan maupun menyebabkan kecelakaan terhadap orang lain dengan perbuatan melawan hukum yang merupakan perbuatan yang disengaja maupun lalai harus terikat untuk memberikan kompensasi dari akibat yang timbul. Selain itu juga tertulis dalam pasal 268 South Korean Criminal Code yang berbunyi, kelalaian pekerjaan sehingga menyebabkan cedera atau kematian harus tunduk kepada hukuman yang adalah penjara yang tidak lebih dari 5 tahun atau membayar denda yang tidak melebihi 20 juta won. Dan bagi dokter yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 66 Medical Service Act berupa penangguhan lisensi personel medis. Dalam perbandingan sanksi, di Indonesia malpraktek dapat dijerat melalui pasal 359 dan 361 ayat 1 dan ayat 2 KUH Pidana. Kalau di Korea Selatan, malpraktek dapat dikenakan pasal 268 South Korean Crime Code. Nah, kesimpulannya, setiap tenaga medis dituntut harus selalu melakukan kewajibannya dengan baik. Korea ataupun Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang malpraktik. Juga tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dari kedua negara tersebut. Dari kasus tersebut, Kim Sung-il memenuhi unsur PMH baik di Indonesia maupun Korea. Nah, sarannya, setiap dokter dan tenaga medis harusnya lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, perlu adanya undang-undang lebih lanjut yang mengatur tentang malpraktek.